Coba ingat-ingat, kapan kamu terakhir kali beli kelapa buat masak opor atau bikin kue? Biasanya sih gampang, ke pasar, ambil 1-2 butir, beres. Tapi sekarang harganya bikin kaget. Ada yang bilang udah sampai 40.000 per kilo. Serius? Ya, kelapa yang dulunya murah meriah kini jadi komoditas yang makin susah dijangkau, apalagi buat yang usahanya kecil-kecilan. Kenapa bisa semahal itu? Ternyata ekspor kelapa segar Indonesia ke Cina tahun 2025 naik tajam, bahkan sampai 146% dibanding tahun lalu. Nilainya lebih dari 43 juta dolar cuma dalam 3 bulan pertama tahun ini. Cina mulai impor besar-besaran sejak akhir tahun 2024 setelah Indonesia berhasil lolos persyaratan ketat soal sanitasi dan kualitas. Selain Cina, Thailand juga mulai banyak ambil kelapa dari Indonesia, terutama dari Aceh. Soalnya industri santan di sana lagi butuh pasokan dan lokasi Aceh yang cukup dekat dilirik untuk efisiensi ongkos kirim. Nah, kalau stok banyak yang dikirim ke luar negeri, otomatis pasokan dalam negeri berkurang dong. Itulah yang terjadi sekarang di Jakarta. Harga kelapa kupas udah tembus 21.000 per kilo. Di pasar tradisional, kelapa parut pun jadi ikutan mahal. Buat warung makan, catering rumahan, dan pelaku UMKM makanan ringan, kenaikan ini cukup berat. Banyak yang akhirnya ngurangin pemakaian santan segar atau pindah ke santan kemasan. Tapi ya, santan kemasan juga naik karena bahan bakunya sama. Kelapa, efek lainnya juga terasa di industri pengolahan. Misalnya pabrik minyak kelapa, santan instan, sampai produk-produk turunan lainnya. Kalau bahan baku makin susah dan mahal, tentu proses produksinya juga jadi lebih rumit dan mahal. Padahal kalau kelapa diolah, nilai jualnya bisa naik 3-5 kali lipat. Sayangnya, karena sebagian besar kelapa dijual mentah ke luar negeri, kita jadi kehilangan potensi nilai tambah di dalam negeri. Pemerintah sih udah mulai ngomongin beberapa opsi. Ada wacana buat nahan ekspor kelapa bulat selama 6 bulan, ada juga usulan kuota ekspor dan tambahan insentif buat petani. Tapi semuanya masih tahap pembahasan. Belum ada kebijakan yang benar-benar jalan. Kedepannya banyak yang bilang kita perlu solusi yang lebih menyeluruh. Mulai dari diversifikasi pasar, biar nggak terlalu bergantung ke Cina, sampai investasi buat bangun pabrik pengolahan di dalam negeri. Infrastruktur logistik juga perlu dibenahi, terutama di daerah-daerah penghasil seperti Aceh dan Sulawesi. Naiknya harga kelapa ini kelihatan kayak soal ekonomi biasa. Ekspor naik, pasokan dalam negeri turun, harga jadi mahal. Tapi kalau dilihat lebih dalam, ini soal keseimbangan antara cari untung dari luar negeri dan tetap bisa jaga kebutuhan dalam negeri. Karena bagaimanapun juga, kelapa itu bukan cuma bahan baku, ya bagian dari keseharian kita, dari dapur rumah sampai industri kecil. Dan akan lebih baik kalau semua pihak bisa ngerasain manfaatnya, bukan cuma segelintir pemain besar.